Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia yakni Siti Anggraini turut menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi perihal batas usia Capres-Cawapres. Menurut Titi, keputusan MK tersebut dari sisi substansi bermasalah karena pertimbangan hukumnya tidak solid dan terkesan sembrono. Selain itu, Titi memandang adanya permasalahan internal yang kuat di dalam kelembagaan MK dalam memutuskan batas usia Capres-Cawapres. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribunnews Depok, yakni M. Rifki Ibnu Masih. Silakan Rifki untuk laporan lengkapnya. Selamat sore rekan Adla dan Tribuners dimanapun Anda berada. Diinformasikan langsung dari Kota Depok, di mana kemarin telah diadakan diskusi perihal putusan MK nomor 90 terkait batas usia Capres-Cawapres. Dalam diskusi yang diadakan di Universitas Indonesia tersebut, salah satu ahli tata negara Siti Anggraini menegaskan bahwasanya putusan MK tentang batas usia capres yang maksimum 4 tahun namun ada dispensasi di mana calon yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau lainnya yang dipilih melalui pemilihan umum tetap dapat mencalonkan diri. Menurut Siti selaku ahli tata negara Universitas Indonesia bahwasanya putusan MK tersebut dapat dikatakan sebagai politisasi yudisial. Artinya putusan MK penuh dengan unsur-unsur politik, di mana semestinya MK sebagai lembaga yudisial yang ada di Indonesia harus bersifat independen dan menentukan segala hukum dengan independensinya. Nah, selain itu, Siti juga mengkhawatirkan mengingat peran MK pada pemilu 2024 nanti sangat vital. MK tidak hanya selesai pada kasus yang ditengarai sekarang, namun nantinya juga melalui MK pula akan ada yang namanya gugatan pemilu. Jadi yang dikhawatirkan oleh Siti nanti kepercayaan masyarakat terkait Mahkamah Konstitusi menurun akibatnya jika nanti ada gugatan pemilu baik Pilpres maupun Cawapres, masyarakat tidak lagi mempercayai terhadap MK. Selain itu, gugatan pemilu kepala daerah hingga legislatif juga melalui MK. Sehingga menurut Siti MK perlu berbenah. Artinya permasalahan ini harus segera diselesaikan agar tidak menciptakan polemik di tengah masyarakat. Bahkan seperti yang kita ketahui, putusan MK nomor 90 dianggap tidak konsisten atau inkonsisten menurut Siti, karena sebelumnya gugatan yang dilayangkan oleh PSI juga menyandang materi yang sama namun ditolak. Namun gugatan lainnya yang dilayangkan oleh seorang mahasiswa Surakarta malah ini di mana Siti tidak konsisten atau inkonsisten. Untuk itu, karena memang peran MK yang cukup vital, perlu adanya pembenahan agar nantinya jika ada gugatan pemilu lainnya seperti gugatan hasil pemilu dan gugatan hasil pemilu legislatif agar kepercayaan masyarakat terhadap MK kembali tinggi seperti sedia kala. Demikian rekan Adila yang bisa saya sampaikan langsung dari Universitas Indonesia Kota Depok. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara bersama ahli hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yakni Siti Anggraini. Berikut untuk tayangannya. Ya, putusan Mahkamah Konstitusi tentu saja kontroversial dan menimbulkan banyak spekulasi ya. Dan itu bukan hanya dipicu oleh isi putusan, tetapi juga dinamika internal di antara para hakim yang kemudian bukan hanya berada pada lingkup kelembagaan mereka, tetapi juga dibawa keluar melalui pendapat yang secara terbuka disampaikan dalam putusan berupa dissenting opinion oleh para hakim. Jadi justru hakim-hakimlah yang membuat putusan ini menjadi kontroversial dan menciptakan spekulasi. Saya sendiri memandang bahwa dari sisi substansi sebenarnya kalau dia
diputus secara konsisten merupakan sebuah terobosan yang baik bagi praktik pemilu dan demokrasi kita, karena membuka ruang keterlibatan orang muda yang lebih luas. Tetapi yang menjadi masalah adalah putusan tersebut diputus secara sembrono dan sangat terbuka memperlihatkan inkonsistensi hakim. Putusan yang pada dasarnya secara substansi merupakan pandangan hanya atau Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.